nama saya Karisma Salsabila dari angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan modal. Alasan usaha baru perlu modal yaitu karena cash flow, penanaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri, teman, dan keluarga. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal fund atau dana pribadi. Kedua, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel mempunyai karakteristik mereka mengidentifikasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada uang diidentifikasikan oleh pemodal ventura. Kedua, mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan, single tier approach, two tier approach. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial mempunyai karakteristik sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. SBI Guaranteed Loan diidentifikasi memiliki karakteristik hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi teman dan keluarga atau kartu kredit, sebaliknya digunakan secukupnya. Keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa memiliki karakteristik sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha yang saya buat di sini ada Milk Boba, produk atau jasa minuman susu sehat. Langkah-langkah identifikasi peluang pemasaran. Identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja. 1.1 Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Hasil atau rekaman. Informasi tentang kebutuhan pasar mencakupi. Di sini saya pilih kinerja pesaing. Jenis pemasarannya dapat mencakupi pemasaran langsung dan pemasaran ide. 1.2 Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi segmen pasar yang saat ini tidak tembus. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan. 1.3 Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasikan untuk aplikasi bisnis dan perkembangan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi commodity approach, melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan managerial approach, meningkatkan pengelolaan usaha. Kedua, investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran diinvestasikan kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa
pengembangan bisnis tiap memulai usaha. 2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasikan untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, kemudahan untuk memproduksi dan diproses, lalu kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi biaya dan peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasikan dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing dapat mencakupi, di sini saya memilih kupon. 2.5 Ranking peluang pemasaran dalam kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi quick win topic untuk bisnis saya. Ketiga, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dan peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi kepatuhan dan risiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan bisnis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berbasis produk. 3.3 Kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, sini peralatan, biaya produksi, penelitian, dan pengembangan. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan. Komunikasi kelayakan, staf sumber daya manusia, dan pemilik. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru diidentifikasikan dan perubahan yang diperlukan. Dari analisa di atas, peluang usaha mie boba cukup besar, jadi butuh ditingkatkan menu baru yang lebih menarik.